Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Zulfa. Saya dari kelas 12 IPS. Di sini saya ingin menjelaskan tentang nikmatnya mencari ilmu dan kefadalan berbagi ilmu. Jadi jika berbicara tentang nikmat, banyak sekali nikmat yang kita dapatkan jika kita mau mencari ilmu dan jika kita mau berbagi ilmu. Yang pertama, ketika kita ditanya tentang ilmu, jelas saja ketika kita ditanya, kita akan mudah untuk menjawabnya. Itu salah satu nikmat, itu salah satu enaknya ketika kita mencari ilmu. Dan ketika kita ingin mengamalkan ilmu yang telah kita cari, dan pasti kita akan merasa yakin bahwa ilmu yang telah kita cari ini benar bentuknya, benar adanya. Itu salah satu nikmat setelah kita mencari ilmu. Dan nikmat yang paling sangat akan kita rasakan ketika kita mau mencari ilmu, ketika kita ingin berbaur dengan dunia luar, maka kita tidak akan ragu bahwa yang kita jalaninya adalah ilmu yang benar, sebab kita sudah mengajikannya, kita sudah mempelajarinya sebelum-sebelumnya. Jadi ketika kita menggabung untuk dunia luar, maka kita tidak akan khawatir, kita tidak akan goyah, sebab kita sudah mempelajarinya terlebih dahulu. Itu salah satu nikmat ketika kita mau mencari ilmu, ketika kita mau berbagi ilmu. Kemudian jika ditanya, sebenarnya mencari ilmu itu wajibkah atau tidak? Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa mencari ilmu itu wajib, bagi setiap orang Islam. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Dari dalil itu jelas muncul pertanyaan, mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Ilmu apa yang dimaksud dalam dalil itu? Jadi dalil itu menjelaskan bahwa sebenarnya ilmu yang wajib, yang betul-betul wajib dicari itu ada 3. Apa saja? Al ilmu salah satu wa masiwa zalika fa huwa fadlun ayatun mukammatun au sunnatun qaimatun au faraidun adillah. Jadi ilmu yang wajib dicari itu ada 3. Yang pertama yaitu ayat yang menghukumi. Apa itu ayat yang menghukumi? Yaitu Al-Qur'an. Dan yang kedua yaitu sunnah yang tegak. Apa itu? Yaitu al-hadis yang telah dijelaskan oleh para rasul, para nabi-nabi terdahulu. Dan yang ketiga adalah ilmu faraid. Ilmu faraid itu ilmu yang menjelaskan tentang bab hukum pembagian apa saja itu, yaitu jelas nanti akan dikajikan jika kita mau mencari ilmu. Maka dari itu bahwa mencari ilmu itu wajib, mencari ilmu itu perlu, sangat perlu, apalagi untuk keduniaan dan untuk akhirat kelak. Jadi mencari ilmu itu wajib. Adapun lebih dari ketiga ilmu itu tidak wajib dicari, tapi memang ada yang perlu untuk kita cari. Contohnya seperti ilmu sekolah saat ini, yaitu sangat perlu sekali untuk kita cari untuk masa depan kita nanti. Jika kita lalai untuk mencari ilmu, maka kita akan merasa susah untuk kedepannya. Lantas, apa kefadalan yang akan kita dapatkan jika kita mau berbagi ilmu? Jadi, yang perlu kita ketahui, jika kita mencari ilmu, kita memiliki kewajiban untuk berbagi ilmu. Jadi, salah satu kewajiban sang pencari ilmu adalah membagikan ilmunya. Jadi, tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keluarganya, terutama untuk keluarganya, orang tuanya, saudaranya, kemudian untuk orang lain. Karena ilmu itu tidak untuk kita gunakan sendiri, melainkan kita kerjakan, kita sampaikan, kita amalkan, lalu kemudian orang lain mengamalkan. Lalu apa kefadalan yang akan kita dapatkan jika kita mau berbagi ilmu? Jadi kefadalan yang akan kita dapatkan yaitu kita mendapatkan amal jariah, amal yang sangat besar, pahala yang sangat besar dari Allah. Ketika dia mau mengamalkan apa yang telah kita ajarkan, maka kita akan mendapatkan pahala dari apa yang dia amalkan tanpa merusak sedikit pun dari amalan orang yang mengerjakan. Jadi ketika kita mau menyampaikan ilmu yang telah kita cari, maka kita akan mendapatkan kefadalan jika dia mau mengamalkannya, yaitu pahala jariah. Apakah ketika kita mendapatkan pahala jariah, kemudian pahala orang yang mencari ilmu itu diberikan pada kita? Tidak. Jadi kita akan mendapatkan ilmu sebab kita telah mengajarkan, dan ilmu sebab dia akan mendapatkan ilmu sebab dia mengamalkan. Jadi kita mendapatkan pahala takaran kita sendiri, dia mendapatkan pahala takaran dia sendiri, tanpa mengurangi
dosa ataupun mengurangi pahala kita masing-masing. Jadi sangat besar kefadolannya untuk jaminan akhirat kita nanti jika kita mau berbagi ilmu. Jadi yang perlu kita ambil simpul adalah ketika kita mencari ilmu apa saja itu, jadi kita memiliki kewajiban untuk mengamalkannya. Setelah kita mengamalkannya, kita mampu mengerjakannya, lalu kita memiliki kewajiban yang besar, yaitu untuk menyampaikannya. Untuk menjadi motivasi, tetaplah semangat dalam mencari ilmu, karena mencari ilmu itu sangat wajib untuk masa depan kita, baik dunia maupun akhirat kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan tutur kata yang tidak sengaja saya ucapkan ataupun sengaja saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.